Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasanuddin STMCS dari channel Pak Dosen Komit Komputer dan IT. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya hadir di Kota Mataram, tepatnya di Universitas Pendidikan Mataram, Mandalika Mataram atau Undikma. Dan saya spesial pada kesempatan ini luar biasa bersama seseorang yang luar biasa di Undikma. Beliau adalah Profesor Dr. Sutarto MPD. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami bisa ketemu di sini ngobrol-ngobrol, berbagi inspirasi kepada para sahabat Pak Dosen Komit dimanapun berada. Oke, Pak Prof. Siap. Saya mendapat berita atau kabar Bapak adalah menerima guru besar dan profesor termuda di NTB. Oh, siap. Benar seperti itu ya. Mungkin ceritakan seperti apa anugerah itu, Pak? Jadi ceritanya kemarin tanggal 24 saya diundang oleh LL Dikti wilayah 8. Lebih-lebih diundang oleh Kepala ABPTSI, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta wilayah Lombok. Kemudian mereka kan ada acara musyawarah wilayah. Jadi LL Dikti Dirjen sengaja datang menghadiri acara ABPTSI itu sekaligus menyerahkan SK guru besarnya. Memang yang hangat saat itu diceritakan oleh teman-teman bahwa saya mendapatkan SK guru besar jadi profesor di usia 37 tahun. Karena TMT di SK-nya itu 1 April, di 1 April 2023 umur saya masih 37 tahun. Dan termuda di NTB. Insya Allah. Luar biasa. Jadi para sahabat Komit berbahagia, bagi yang belum tahu, jabatan fungsional guru besar itu adalah jabatan fungsional tertinggi di dosen, Pak ya. Mulai dari asisten ahli, lektor kepala, baru kemudian terakhir guru besar. Dan Bapak Sutarto ini jadi Prof sudah menyelesaikan dan mendapatkan langsung SK-nya terhitung April 2023. Baru-baru ini. Tanggal 24 kemarin. Selamat Pak Prof. Siap, terima kasih Pak. Dan selamat yang kedua, ternyata Pak Prof Sutarto ini juga kelahiran 15 Juni kalau nggak salah. Jadi selamat ulang tahun sekali lagi Pak Prof. Alhamdulillah yang buat juga bahagia itu Pak, selain dapat profesor di umur 37, ketua yayasan kami di Universitas Pendidikan Mandalika, siapapun yang guru besar pertama dapat 100 juta. Luar biasa, alhamdulillah. Dan insya Allah sudah terkonfirmasi, beliau akan menyerahkan bonus dari ketua yayasan pada saat pengukuhan nanti. Pernah menyangka nggak Prof? Di usia 37 tahun jadi guru besar profesor. Kalau sejak kecil sih saya tidak pernah menyangka bisa sampai pada tahapan ini. Tetapi jujur saya katakan guru besar ini menjadi target saya sejak saya selesai S2, maka target akhir saya harus jadi guru besar. Betul. Nah, apa saat S2? Tidak hanya sejak S2. Karena pada saat saya sejak awal tahun 2008 jadi dosen. Jadi dosen itu tahun 2008 saya itu masih bisa S1. Waktu itu masih bisa. Itu masih bisa S1. S1 jadi dosen bisa tahun 2008. Tapi sejak saat itulah kemudian saya punya niat dan cita-cita kalau saya jadi dosen maka saya harus jadi guru besar. Luar biasa. Jadi memang sudah dari awal mentargetkan itu ya. Karena sahabat Pak Dosen Komit, kita kalau di lingkungan akademisi, dosen gitu ya, memang target tertinggi fungsional itu ya guru besar bagaimanapun. Apakah nanti kita S3, apakah baru S2, ya mau tidak mau targetnya itu adalah harus guru besar gitu ya. Fungsional. Siap pada saya. Dari 2008 jadi dosen, Prof ya. Perjalanan S1, S2, S3 di mana? Alumni mana?
Saya sih kalau yang cerita yang begitu mengesankan bagi saya Pak, sebenarnya bukan dimulai dari S2-nya, tetapi dimulai dari saya pada saat kecil. Itu dulu makanya ada berita yang 1-2 hari ini ada pemberitaan tentang kisah inspiratif betul. Sutarto si penjual keliling katanya. Nah, bisa dibongkar di sini, Prof. Silakan. Ya, saya memang pada saat kecil umur 10 tahun di kelas 3 SD, kelas 3, kelas 4, kelas 5 memang saya sempat jadi penjual keliling. Jadi yang dijual tuh jajan keliling. Jadi bibi saya, ibu saya bikin jajan, kami setelah subuh itu keluar rumah harus berjualan jajan keliling. Jadi itu di Dompu. Oh, di Dompu ya. Asli Dompu, namanya saja yang Jawa. Oh gitu. Oh iya, Sutarto. Oke. Jadi jual jajan keliling itu sejak setelah selesai sholat subuh sampai sebelum ke sekolah. Ya. Harapannya uang hasil penjualan, misalnya keuntungannya ada 100-200 rupiah, ini dipakai untuk kepentingan sekolah. Dan tidak hanya itu, pada saat itu pulang dari sekolah, saya kemudian harus juga bekerja ini mebel. Jadi mulai dari amplas sampai pelitur lah. Jadi itu saya lakoni sampai SD kelas 5, karena kelas 6-nya kan saya harus siap-siap ujian. Betul. Namun ada cerita yang lebihan lagi, setelah tahun 97 lulus, di saat itu pun lulus SD, di saat itu pun orang tua juga meninggalkan kami. Jadi almarhum Jainuddin ADT, salah satu tokoh pendidikan menurut saya di Dompu, karena saat itu sebagai kepala sekolah di Kabupaten Dompu. Kemudian saya sejak almarhum meninggal, maka kami harus tetap survive untuk tetap melanjutkan sekolah agar apa yang kami cita-citakan bisa terwujud. Dan cita-cita awal saya jadi guru memang, karena menggantikan almarhum yang sudah meninggal di tahun 97. Maka sejak saat itu pun saya punya cita-cita, kalau ditanya mau jadi apa, saya mau jadi guru untuk menggantikan almarhum. Dari kecil ya. Siap. Dan sejak saat itulah kemudian saya harus survive, kemudian saya mulai jadi tukang kayu. Ya, keahlian saya itu banyak di amplas sama pelitur refinishingnya. Kegiatan itu saya sampai SMA kelas 2 lah. Untuk apa? SD, SMP, SMA. Sampai SMA kelas 2 saya berhenti dari mebel karena harus mempersiapkan diri untuk ujian ujian akhir saat itu. Jadi ujian mau lulus SMA. Namun yang cerita yang bagus menurut saya yang tidak bisa saya lupakan, entah kenapa setiap jadwal terima gajian kerja di mebel selalu diambil duluan oleh ibu saya yang ngambil duluan ini Pak. Iya. Jadi ketika saya tanya, "Ma, gitu. Ada gaji," dia dalam bahasa Bima dia bilang loko mre. Loko itu perutnya. Jadi uang hasil itu kemudian juga dipakai untuk kebutuhan keluarga. Tetapi kalau saya minta untuk fotokopi, beli buku, orang tua pasti selalu ada untuk itu. Dan selanjutnya Pak, setelah selesai SMA, saya harus berangkat S1 ke Mataram. Namun di situ tantangan awal saya untuk tetap terus melanjutkan kuliah itu, karena bahasa orang tua dan keluarga mengatakan begini, jangan dulu kuliah tahun ini, karena orang tua, jujur orang tua kemudian ekonomi menengah ke bawah, belum mampu gitu ya. Orang tua sudah meninggal, almarhum bapak. Akhirnya bahasa beliau mengatakan tahun depan saja kita kuliahnya nak. Akhirnya saya tanya begini, ada jaminan tidak tahun depan itu ibu atau keluarga punya uang? Nah itu dia, betul. Ada jaminan atau tidak? Ada jaminan tidak saya bisa dikuliahkan tahun depan? Kalau tidak ada jaminan, tahun depan juga tidak jelas punya uang atau tidak, kenapa tidak tahun ini saja saya berangkat ke betul. Logikanya masuk ya sebenarnya. Akhirnya alhamdulillah beberapa hari kemudian orang tua memutuskan, sudah walaupun sebagian keluarga tidak ada yang setuju karena kondisi orang tua, tapi ibu kemudian tetap sudah berangkat saja apapun yang terjadi. Saya berangkat ke Mataram, langsung masuk ke IKIP Mataram saat itu. Ini di kampus kami di IKIP Mataram. Dan
di IKIP Mataram inilah kemudian saya dinyatakan lulus di pendidikan matematika saat itu dan harus daftar ulang 700.000, Pak. Waduh, 700.000. Namun 700.000 saat itu, 700.000 saat itu kemudian saya secara pribadi dan orang tua belum bisa untuk membayar uang 700.000 itu. Sementara harus daftar ulang. Siap. Akhirnya alhamdulillah saya menghadap ke ketua panitia saat itu mohon perpanjangan waktu. Ya, saya mohon diberikan perpanjangan waktu untuk membayar uang daftar ulang ini sampai seminggu ke depan dan alhamdulillah diberikan waktu. Dan pada saat itu saya ingat sekali saya dikirimi uang 750.000 dan saya ambil ke terminal Mandalika. Biasanya dulu kan kita dikirimi lewat bis, betul. Setelah itu ngambil 700.000 untuk daftar ulang, 50.000 untuk persiapan ospek saat itu karena saya membayar daftar ulangnya pada saat orang sudah ospek. Nah, itu sih beberapa perjalanan saya dari S1 SD sampai ke S1 yang kemudian di S1 saya mulai saat itu saya mulai meyakinkan diri bahwa saya harus selesai kuliahnya apapun yang terjadi karena orang tua tidak punya, orang tua punyanya hanya doa orang tua lah yang mampu mengantarkan saya sampai di posisi ini. Dan saya harus yakinkan diri bahwa saya harus bisa dapat beasiswa dari berbagai sumber. Dan alhamdulillah dulu di beberapa tempat lah saya dapat beasiswanya, Pak. Alhamdulillah, ya. Oke, Prof, mohon maaf saya dipotong bahwa tadi Prof dari SD sudah memang bekerja keras ya, ibaratnya untuk sekolah gitu ya. Lanjut SMP, SMA, kemudian kuliah pun dengan berbagai cobaan, berbagai rintangan tadi, akhirnya bisa. Apa motivasi terbesar Prof saat itu bahwa harus sekolah atau harus kuliah gitu? Yang pertama satu itu saja dulu. Pada saat orang tua meninggalkan kami, orang tua ini kan seorang guru. Jadi saya punya cita-cita memang ingin menggantikan sosok ayah ini sebagai seorang guru. Dan datangnya sekarang tidak hanya guru, dapatnya sampai ke guru besar. Malah jadi guru besar, luar biasa. Target jadi guru, cita-cita jadi guru, malah sekarang guru besar, luar biasa. Itu tadi memilih pendidikan matematika. Ada alasan waktu itu memilih pendidikan? Siap. Matematika saya pilih karena salah satu nilai ujian untuk lulus SMA satu yang paling rendah malahan matematika. Bismillah saya ngambil matematika. Dan itu saya kuliah di Undikma ini, dulu IKIP Mataram, sekarang berubah nama jadi Universitas Pendidikan Mandalika. Itu 3,5 tahun. Dengan IPK, insya Allah IPK-nya cum laude saat itu. Jadi dengan segala keterbatasan ekonomi dan seterusnya, saya tetap menunjukkan bahwa saya memang mampu untuk menyelesaikan studi saya. Dan alhamdulillah lulus dengan cum laude dan 3,5 tahun. Cum laude, berarti bisa saya tercepat dan terbaik waktu itu, Prof. Siap. Nah, lulus S1 ya, kemudian 2008 jadi dosen, masih memungkinkan saat itu S1. S2 di sini juga atau di mana, Prof? Di Jawa, Pak. Jadi setelah lulus S1 saya pernah kerja di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dulu. Saya coba jalan keliling mulai dari Jogja sampai ujungnya Bima di Lampung sana dalam rangka survei aspek kehidupan rumah tangga Indonesia tahun itu. Memang aktivitas kerja saat itu saya bilang, kalau saya kerja begini terus saya hanya begini-begini saja, saya pokoknya harus masuk jadi dosen. Jadi saat itu karena S1 boleh ngajar S1, maka tahun 2008 saya karena dianggap cum laude, dinilai terbaik saat itu, maka saya memang diminta untuk melamar di IKIP Mataram saat itu. Namun setelah saya setahun jadi dosen, saya ingin melanjutkan ke S2. Namun saat itu memang sekali lagi keluarga dan orang tua kemudian mengatakan jangan dulu lanjut lagi, mau
udah bayar SPP dari mana S2. Sementara ini kerja saja dulu agar bisa mengumpulkan uang untuk kuliah. Saya sampaikan, saya ingin sekali melanjutkan kuliah. Jangan saya dimarahi karena saya ingin melanjutkan. Insya Allah saya tidak akan merepotkan keluarga. Saya tidak akan membuat keluarga pusing mikirin saya kuliah. Tapi mohon doanya dari ibu saya, dari keluarga terdekat di Kabupaten Dompu. Mohon doanya agar saya memang bisa dapatkan beasiswa dan tetap bisa melanjutkan kuliah. Akhirnya mendapat. Alhamdulillah saya lulus di UNY tahun 2009. Lulus UNY 2009, balik ke, dan saat itu harus bayar 4,5 juta. 4,5 juta ini pun alhamdulillah saya teringat dengan almarhum ketua yayasan kami di IKIP Mataram saat itu, lalu Ratmaji. Saya ke rumah beliau di Gerung, menunggu beliau. Kami datang memang agak telat, sudah jam 7 di rumah Mami Gerung. Beliau sudah ke sawah. Bayangkan tiang saat itu nunggu dari pagi sampai maghrib nunggu di rumah beliau. Dan alhamdulillah setelah ketemu almarhum Mami lalu Ratmaji, beliau, saya sampaikan kami ada kendala untuk biaya daftar ulang sekian, dan alhamdulillah beliau memberikan bantuan ke kami sehingga saat itu saya bisa melanjutkan S2 di Jogja. Di UNY. Di UNY jurusan pendidikan matematika. Pendidikan matematika lagi. UNY lulus tahun 2011. 2011. Habis itu lanjut lagi atau berhenti? Jadi saya ingat pesan satu pembimbing saya, Pak Tarto, balik saja dulu. Saat itu saya kan sudah asisten ahli. Iya betul. Asisten ahli. Kalau mau melanjutkan ke S3 lagi, selesaikan pangkat tertingginya dulu. Apa itu Pak? Harus lektor katanya. Akhirnya pulang ke Mataram, S2, saya kemudian lektor pada tahun 2011 atau 2012 lah. Jadi pada saat saya sudah lektor, saya ingat pesan beliau. Profesor Mas Sigit, salah satu pakar matematika, filsafat matematika lah di UNY. Beliau katakan, kamu boleh S2 lagi, tapi tolong urus dulu jabatan fungsional tertingginya saat itu di S2 kan lektor lah. Akhirnya betul. Saat itu saya lektor 2011 ke 2012, 2013 diangkat jadi sekretaris program studi. Namun baru sebulan saya diangkat, saya lulus di UM, Universitas Negeri Malang, di S3 Pendidikan Matematika. Niatnya satu ya, selain untuk meningkatkan kompetensi, untuk meningkatkan sampai S3, niat saya satu, mungkin bisa sekalian cari jodoh saat itu. Saat itu belum ya Prof ya? Akhirnya ketemu jodoh di Malang. Kami dalam satu kelas itu ada 3 orang yang belum menikah, dan salah satunya saya. 2 perempuannya, akhirnya saya bisa milih. Alhamdulillah ketemu S3 saya di Malang, pendidikan matematika. Alhamdulillah kami kuliah kurang dari 3 tahun. Kurang dari 3 tahun, IPK insya Allah cum laude saat itu. Dan angkatan kami memang 2 kelas, tapi hanya saya dengan istri yang wisuda di luar biasa. Di tahun 2016 itu kami kehitung kurang dari 3 tahun. Ya kadang senang sih dari sisi cepat sekali menyelesaikan S3. Tapi pada saat duduk wisudanya, isinya hanya kami berdua di S3 Pendidikan Matematika. Saya punya poin apapun. Saya memang saat itu nikah 2015. Saya bilang, saya sampaikan sama calon mertua Jadi menikah bagi saya ini bukan hal yang memperhambat kuliah. Mungkin dengan menikah anak bapak bisa cepat menyelesaikan S3-nya. Dan alhamdulillah saya tunjukkan, saya buktikan bahwa setelah kami menikah, kami menyelesaikan disertasi, dan hanya kami berdua yang bersama-sama selesai wisuda di tahun itu. Jadi bonusnya banyak tuh.
Ini kayak cerita sinetron ya, merinding. Iya. Luar biasa nih, Bro. Bonusnya banyak. Iya, Saya menikah 2015. Kenapa putuskan menikah 2015 selain jodoh ya? Iya. Saya lihat kalau saya menikah, saya dapat beasiswa, istri itu dapat beasiswa juga. Iya. Jadi kalau sebelum nikah saya kontrak sendiri, dia kontrak sendiri. Setelah menikah, kami tinggal dalam serumah, kontraknya jadi satu, dapurnya juga jadi satu. Tapi alhamdulillah lulus S3, bonusnya banyak, bonus ijazah 2, dapat istri, dapat anak juga. Jadi balik ke Lombok sudah punya anak. Jadi bonusnya berlipat-lipat. Tadinya pingin jadi guru, akhirnya jadi guru besar ya. Pengen S3 malah dapat jodoh. Siap, alhamdulillah. Segala macam. Wah, luar biasa ini. Kira-kira nih, Prof, dari yang sudah diraih ya, tadi kita sudah lihat ya, banyak sekali yang sudah diraih. Ada enggak hubungan dengan kondisi awal Prof dulu yang berjuang, yang kita sebut berdarah-darah dari SD segala macam? Ada enggak korelasinya? Ya, bagi saya pengalaman perjuangan saat kecil itu juga tercermin pada saat sekarang. Jadi kalau dulu apapun yang terjadi, saya harus menyelesaikan sekolah saya. Apapun yang terjadi, saya harus tetap terus sekolah. Betul. Jadi semangat juang waktu SD itu, ya, sampai hari ini pun kemudian itu tetap terbawa, tertanam ya, semangat. Iya, sampai hari ini pun saya bisa mengejar sampai umur 37 tahun bisa guru besar. Ini karena memang bagi saya ini sebuah perjuangan dengan segala macam kesibukan, saya tetap fokus pada tugas saya. Perjuangan yang membuahkan hasil yang manis. Nah, siap. Kira-kira nih, Prof, jadi kita ini ingin berbagi dengan sahabat Pak dosen dimanapun berada, memungkinkan atau bisa enggak orang-orang lain seperti saya gitu ya, sama kita dosen pingin seperti Prof ini, di usia muda bisa guru besar, mungkin tidak nih, Prof? Harusnya bisa, Pak. Harusnya bisa ya? Harusnya bisa. Bagi saya, sukses itu bukan hal yang kebetulan. Iya. Sukses itu bagi saya, itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kegigihan, lebih-lebih kita cinta terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, itu. Kalau sudah itu, insya Allah sukses itu di depan mata. Wah, dan saya selalu sampaikan begini, kenapa bisa cepat guru besarnya? Tadi saya sampai lektor, kemudian setelah S2, sebelum S3 saya sudah lektor. Balik dari S3 2016, 2019 saya lektor kepala. Iya. 2019 lektor kepala. 2023 saya guru besar. Jadi masing-masing saya memang targetnya masing-masing 2 tahun saat itu. Tapi karena ada kondisi COVID dan seterusnya, akhirnya dari 2016, 2019 saya bisa dapat guru besarnya. Sekarang 2019 ke 2019 ke 2022 baru saya bisa ajukan dupaknya. 2023 saya bisa lolos untuk itu. Tapi yang memang bagi saya kesulitan di guru besar itu, ini kan angka kreditnya. Angka kreditnya itu yang paling sulit menurut saya kemudian adalah penelitiannya. Kalau pendidikan, kalau pendidikan mungkin masihlah kita bisa banyak aktivitas kita di pendidikan, namun mungkin belum terlapor. Jadi kita masih bisa kumpulkan ini saya pendidikannya sangat banyak, cuman belum terkumpul saja. Nah, masih kita bisa nyari-nyari. Tapi kalau penelitian, ini mau tidak mau memang harus ada di Scopus atau harus ada di Sinta. Kalau tidak ya sulit. Tidak diakui. Terus kenapa Pak Doktor bisa sampai poinnya bisa cukup hanya 2-3 tahun? Saya sampaikan begini, saya mengusulkan jabatan fungsional ke guru besar itu ada 19 yang 21 artikel di Scopus, di seminar internasional sekitar 6, Sinta 2 itu intinya sampai 33 publikasi dalam waktu 2-3 tahun. Iya. Memang
yang lemah adalah banyak teman-teman saya kemudian, oh saya tidak bisa nulis Pak, karena bukan konten artikelnya yang mereka tidak bisa, tapi disulitkan bayarnya pakai apa nanti untuk publikasi, karena lumayan juga. Internasional tentu besar dia ya, di atas 5 kalau nggak salah berapa. Tapi saya secara pribadi memang sejak tahun 2012, 2013 sampai hari ini hampir setiap tahun memang dapat hibah dari kementerian. Jadi di situ. Saya dapat hibah, terus pembiayaan untuk publikasi memang kan kewajiban hibah, dimasukkan di dalam anggaran. Mau tidak mau, saya harus nulis, kalau tidak saya harus membalikan uang ini. Tapi alhamdulillah sampai hari ini pun kemudian saya tetap dapat hibah, dan alhamdulillah kemarin saya dapat hibah terapan jalur hilirisasi. Sementara istri pun juga dapat. Jadi saya ketua, anggotanya istri, istri ketua, anggotanya saya. Wah, ketika saya nulis artikel, anggotanya istri, istri nulis, saya juga ikut anggota. Sehingga poin kami, memang kalau tidak ada kemitraan, tidak ada kolaborasi dengan teman-teman, kita tidak bisa maksimal untuk. Jadi kalau mau mengejar poin yang ya kita harus saling membantu salah satu sama lain, harus kolaborasi dengan teman. Kalau teman punya tulisan, kita punya tulisan, kan jadi dua. Saya penulis satu, dia penulis dua, dia penulis satu, saya penulis dua. Harus distrategikan gitu ya, disiasati ya. Tapi insya Allah lah, selama ada kemauan, pasti ada jalan. Karena itu keyakinan saya yang sampai hari ini tetap terus berjuang untuk membangun dunia pendidikan di Nusa Tenggara Barat ini, lebih-lebih membangun dunia pendidikan di Bima Tumpu. Itu Pak. Artinya teman-teman sekalian, para sahabat Komite Berbahagia, tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalaupun kita sebagai dosen terkendala biaya, terkendala waktu, Prof. Sutarto sudah membuktikan ya bahwa ada celah ya, kita bisa ngejar lewat jalur hibah. Dengan hibah kita bisa penelitian dan publikasi, bisa untuk mengurus fungsional. Nah, karena sebagian ada juga teman-teman kita dosen ini Prof berpandangan bahwa ngapain sih saya capek-capek mengurus fungsional, saya sudah cukup lah ngajar hari-hari gitu. Kalau ada pandangan seperti itu gimana Prof menyikapi? Saya gini, kalau kami dulu tahun 2000, saya jadi dosen 2008 ya. 2008 ya. 2008 2009, saya balik 2011-12. Teman-teman kami di kampus Undikma, ini rata-rata mengajar, kalau mau ngajar harus SKS-nya banyak. Karena sumber kita hanya di situ. Betul, kan ada yang saat itu juga. Saat itu Pak, tapi kalau dihitung-hitung, jauh kita lebih banyak dapatnya. Selain ngajar, memang dapatnya di riset. Memang tugas kita sebagai dosen kan 3 pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Saya kalau ngitung gaji kita rata-rata dosen mungkin tidak banyak lah, lebih-lebih di dosen swasta ya, di dosen swasta. Tetapi kalau kita riset, bayangkan saya riset yang paling rendah itu sekitar 180 lah. 180 paling rendah, paling tinggi paling tinggi selama saya riset di sampai 300-an juta untuk setahun. Kalau kita fokus di situ, selain dapat poinnya juga dapat. Jadi walaupun gaji kita pas-pasan, apalagi kita di swasta, dengan kita dapat hibah, fungsional tadi sudah terpenuhi, kita tidak hanya dapat poin, tapi koinnya juga. Luar biasa. Saya jujur Pak ya, saya sekarang kan posisinya sebagai salah satu kepala lembaga di kampus, kepala lembaga pendidikan, pembelajaran dan pelatihan micro teaching. Selain tugas sebagai kepala lembaga, tugas mengelola yayasan yang kami dirikan di Kampung Geguntur. Jadi kami punya yayasan pendidikan Intan Cendekia, salah satunya ada punya TK Islam Intan Cendekia, itu TK gratis untuk anak yatim piatu di Kota Mataram. Kalau ada anak yatim piatu yang mau sekolah ke sana, insya Allah gratis lah. Selain ngurus sebagai kepala lembaga, ngurus yayasan, sebagai dosen,
banyak sekali aktivitas kita. Namun kalau kita tidak ngatur waktu sedemikian rupa, kita agak sulit. Akan selalu waktu itu kadang selalu kurang. Sekarang lewat nih sudah 1 semester. Besok lagi nih kok belum selesai sudah setahun. Besok. Jadi kalau memang kita tidak atur waktu sedemikian rupa, kita memang sulit untuk mencapai target. Karena bagi saya kesuksesan itu 30% ditentukan oleh perencanaan yang matang. Luar biasa. Jadi walaupun kita kegiatannya sesibuk-sibuk kita, kemudian kendala atau hambatan sebegitu banyak, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa meraih sukses, Prof. Ya. Insya Allah, insya Allah. Jadi semoga cerita kami ini bisa menginspirasi semuanya, teman-teman sekalian, sahabat Pak Dosen Komit. Terakhir, Prof, dengan semua pencapaian yang sudah Prof dapatkan saat ini sebagai guru besar, sebagai penerima hibah-hibah, pejabat struktural juga gitu ya. Siap. Apa capaian yang belum terpenuhi atau yang akan dilakukan di masa mendatang? Target. Siap. Saya sampai hari ini kalau setiap punya mimpi, saya selalu tuliskan di kamar saya setiap mimpi-mimpi saya, dan alhamdulillah sampai hari ini memang semua yang saya tulis hampir sudah terwujud. Cuman tugas kita sebagai dosen kan tetap 3 hal. Satu, yang tridharma perguruan tinggi itu kita di pendidikan, kita di penelitian, dan kita di pengabdian masyarakat. Kalau ditanya apa ada target lain, ada mimpi-mimpi lain, insya Allah masih ada. Bagi saya, orang baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang yang jauh lebih banyak. Sehingga saya sampai hari ini masih tetap berkeinginan untuk bisa menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk orang yang jauh lebih banyak. Tidak hanya di NTB secara khusus, tapi mungkin saya akan di Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima, karena di Dompu itu kota kelahiran, daerah kelahiran saya, di Bima itu keturunan bapak ibu saya di sana, sehingga saya pun harus memikirkan bagaimana meningkatkan dunia pendidikan, kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Dan satu istilah yang sering saya pakai sekarang, pendidikan yang mensejahterakan. Karena banyak juga orang yang berpendidikan tapi kemudian pulangnya hanya jadi pengangguran. Betul. Banyak kemudian kejadian-kejadian di dunia pendidikan. Mereka kuliah, mereka sekolah, mereka belajar ke sana kemari, namun balik ke kampung halaman mereka juga tetap jadi pengangguran. Maka saya selalu, yang saya pikirkan adalah bagaimana sih menghasilkan sebuah pola agar ada pendidikan yang targetnya mensejahterakan, agar masyarakat NTB bisa sejahtera lah. Iya, luar biasa. Artinya kita tidak hanya sukses bagi diri sendiri, bagi perguruan tinggi, tapi sukses juga berdampak pada masyarakat. Siap. Dan terakhir saya ingin sampaikan juga mengajak teman-teman dosen dimanapun berada, lebih khususnya di Nusa Tenggara Barat, kita bisa berkolaborasi dalam riset, kita bisa bersama-sama mungkin untuk menulis luaran-luaran penelitian atau artikel-artikel. Insya Allah masih banyak bisa kita kolaborasikan. Kemitraan betul. Kita teman-teman entah yang saya kenal misalnya yang ada di Iran, yang ada di India, kemudian ada juga beberapa, saya nulis artikel pun tidak hanya dengan teman-teman Indonesia, tetapi ada yang dari Cina, ada yang dari Iran, ada yang dari Belgia, dan ini pada prinsipnya ya saya terbuka dengan teman-teman dosen. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, insya Allah aman lah kita. Termasuk untuk teman-teman kami yang ada di Universitas, kita juga ada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Siap, Bang. Jadi kita ada pendidikan biologi dan pendidikan bahasa Inggris. Semoga nanti ke depannya kita bisa bermitra dengan Prof. Sutarto ya. Luar biasa. Sahabat Pak Dosen Komit yang berbahagia, banyak hal yang sudah kami bahas tadi dengan Prof. Sutarto.
Terima kasih banyak sudah berbagi inspirasi, Prof. Dan banyak sekali manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Prof. Sutarto. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Ya, kesuksesan itu adalah hak kita semua, dan bagaimana kita mengupayakan bahwa kita bisa berdampak besar buat masyarakat kita, di lingkungan kita semua. Begitu saja, Prof. Sutarto, terima kasih banyak sudah berbagi inspirasi. Alhamdulillah, kami tunggu nanti di Kabupaten Sumbawa Barat. Siap, Pak. Itu saja teman-teman sekalian, para sahabat pada saat Covid berbahagia, kita akhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada salam komit, Pak. Salam komit.